Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtera-Wis, edisi spesial Ramadan bagian ke-6. Al-Quran sebagai sumber kesejahteraan hidup, dengan tema Al-Quran bukan hanya saya baca, tapi saya jadikan pegangan hidup. Masih bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam keberkahan, salam kemakmuran, salam kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Namun pertanyaannya, apakah Al-Quran hanya hadir di bibir dan bacaan kita, ataukah benar-benar hadir dalam cara kita berpikir, bersikap, dan dalam menjalani hidup? Banyak orang yang rajin membaca Al-Quran, namun hidupnya tetap gelisah. Banyak yang menghatamkannya, namun belum merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Di episode ini kita akan menyelami Al-Quran bukan hanya sebagai kitab ibadah, tetapi sebagai sumber kesejahteraan hidup. Al-Quran diturunkan untuk kehidupan. Al-Quran tidak diturunkan untuk menghiasi rak-rak di rumah kita. Al-Quran tidak diturunkan sebagai bacaan tanpa kita tahu arti dan maknanya. Al-Quran tidak diturunkan juga bukan hanya untuk sebagai hafalan yang tidak tercermin dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam pergaulan kita. Ia diturunkan sebagai pembimbing kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min
rabbikum wa shifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Quran Surat Yunus ayat 57. Perhatikan, Al-Quran disebut sebagai pelajaran bagi manusia, penyembuh jiwa yang sakit, petunjuk hidup bagi orang-orang mukmin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya, Al-Quran hadir untuk menyentuh batin manusia, bukan sekadar mengisi pengetahuan. Mengapa hidup tetap gelisah meski membaca Al-Quran? Seringkali kita membaca Al-Quran tanpa benar-benar mendengarkannya. Kita melantunkan ayat, tetapi belum menundukkan ego. Kita menghafal hukum, tetapi belum mengubah akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, Kitabun anjalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surat Shad ayat 29. Al-Quran memberi kesejahteraan dan keberkahan, bukan hanya dibaca, tetapi untuk ditadabburi dan dihidupkan. Al-Quran menata akal, hati, dan perilaku. Kesejahteraan dalam Islam bersifat menyeluruh, dan Al-Quran menyentuh semuanya. Akal dengan nilai kebenaran yang dikandungnya, hati dengan ketenangan dan harapan yang didapatkan, perilaku dengan tuntunan akhlak yang menjadi petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minina alladina ya'maluna
ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabiro. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran surat Al-Isra ayat 9. Al-Quran meluruskan cara berpikir, menenangkan cara merasa, dan membenahi cara bertindak. Inilah sebabnya orang yang hidup bersama Al-Quran jiwanya sering lebih tenang. Ramadan, momen kembali ke Al-Quran. Ramadan bukan sekadar bulan untuk memperbanyak bacaan. Ramadan adalah bulan untuk mengembalikan Al-Quran ke pusat kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran diturunkan untuk membimbing manusia dalam kehidupannya, bukan hanya menemani dalam ritual. Ramadan adalah kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana Al-Quran menjadi kompas hidup kita. Hidup bersama Al-Quran, hidup yang terarah. Hidup tanpa arah adalah sumber kegelisahan, dan Al-Quran hadir sebagai petunjuk arah itu. Ia tidak menjadikan hidup tanpa ujian, tetapi ia menjadi petunjuk dalam setiap ujian. Ia tidak menghilangkan masalah, tetapi
menguatkan jiwa saat menghadapi masalah. Inilah kesejahteraan sejati, hidup yang terarah meski jalan yang ditempuh kadang terasa berat. Ajakan menghidupkan Al-Quran. Ramadan ini jangan jadikan Al-Quran sebagai target khataman. Jadikan ia teman untuk berpikir, penenang hati, penuntun langkah hidup. Karena ketika Al-Quran hidup dalam diri kita, maka hidup pun akan menemukan ketenangannya. Doa penutup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alil Qur'ana rabbi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran penyejuk hati kami, cahaya bagi jiwa kami, penuntun bagi langkah hidup kami. Jangan Engkau jadikan Al-Quran sekadar bacaan di lisan, tetapi jadikanlah ia petunjuk yang hidup dalam setiap keputusan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri dengan visi, kecerdasan, tenaga, dan tekad kuat, dilandasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak terbaik yang dijalankan dengan berkelanjutan. Kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari pemberian hadiah, apalagi mendapatkan dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, umat bermartabat, merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan umat dan Indonesia sejahtera, makmur, bahagia, dimulai dari diri kita untuk seluruh warga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berjaya, berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.